baik kepala sekolah. Terkait ini saya akan menanyakan beberapa hal, nanti dengan jawab sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah ini. Yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selama ini kasus-kasus yang saya itu mungkin belum mengarah ke dilema etika maupun bujukan moral. Tetapi selama ini memang dalam kenyataannya atau dalam yang dilakukan saat ini, mungkin kasusnya bisa jadi masuk ke salah satu di antara keduanya, baik itu dilema etika bujukan moral. Akan tetapi untuk dalam penyelesaiannya sendiri mungkin belum masuk ke sana karena memang dalam pengetahuan ataupun sebelumnya itu belum begitu paham terkait dilema etika tersebut. Jadi mengidentifikasinya hanya kasus seperti biasanya. Siap. Terus yang kedua, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi ketika ada dua hal itu ada problematika yang sama-sama benar, ketika ada dua kasus yang sama-sama benar, maka saya akan yang pertama mengkoordinasikan dengan itu kita musyawarahkan bersama dan kita juga memprioritaskan kepentingan itu mana yang lebih mengarah ke dan tentunya nanti kalau memang masih timbang atau ragu, biasanya saya koordinasikan dengan Terus langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? terkait pemecahan masalah ataupun penyelesaian kasus, maka langkah yang saya ambil konsultasi tentunya untuk mengetahui lebih terkait bagaimana kasus tersebut, kemudian mencari siapa yang nantinya terlibat di dalamnya kasus yang sedang dilakukan. Kemudian ketika pada saat itu belum bisa memutuskan keputusannya, maka saya akan berkoordinasi juga seperti yang saya sampaikan tadi dan musyawarah dengan para guru untuk mendapatkan pencerahan ataupun imbal baliknya dari sisi lain, dan kemudian setelah itu baru melakukan kesimpulan pada kasus yang dihadapi dan membuat keputusan yang memberikan keadilan untuk semuanya dan juga tentunya tidak menyakiti salah satu pihak, yaitu karena keputusannya lebih benar sama benar, jadi sehingga dia bisa mengambil. Dan yang terakhir itu mengevaluasi hasil keputusan tadi, dan apabila masih ada kekurangan ataupun ada yang masih mengganjal, otomatis akan membuat keputusan. Luar biasa Pak Eko. Selanjutnya Pak Eko, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus seperti yang disebutkan tadi, dimana hal yang bisa saya anggap efektif adalah dengan mempertimbangkan dari berbagai hal, seperti ketika keputusan langsung kita ambil saja, mungkin ada beberapa hal yang dipertimbangkan yang ada baik secara akibat ataupun resikonya atau kebaikannya keburukannya seperti apa, sehingga dapat meminimalisir adanya sikap yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain dan dapat mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini panjenengan ketahui yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu
sehingga terkadang itu ragu dalam membuat keputusan atau mungkin bimbang dalam apakah yang saya pilih yang satu apakah dua dalam melakukan keputusan tersebut. Tentunya adalah keputusan yang tepat dan dapat diterima oleh semua. Selanjutnya Pak Eko, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Terus apakah dalam pengambilan ini diselesaikan langsung di tempat atau bagaimana? Baik, terkait hal tersebut dari kasus yang saya hadapi itu tergantung dari kasus atau situasi yang dihadapi. Apabila memungkinkan untuk diselesaikan secara langsung harus segera ditentukan, maka mau tidak mau itu saya juga harus segera membuat keputusan. Tapi apabila dalam persoalan tersebut itu bisa mungkin ditunda ataupun dalam jangka waktu tertentu, itu biasanya saya berkoordinasi dengan teman-teman yang lain atau bahkan mungkin dengan yayasan yang mana memang keputusan yang diambil adalah untuk yang lebih luas cakupannya atau dalam lingkup sekolah ataupun dengan murid dan sebagainya. Iya, keputusannya lebih bagus ini. Ya, siap. Yang selanjutnya, apakah ada seseorang atau ada faktor yang selama ini menurut penjenengan itu mempermudah atau membantu penjenengan dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan? Tentunya ada nih, karena itu tadi yang saya sampaikan, kadang itu kalau ketika saya sendiri itu ada ragu dan bingung, dan tentunya dengan bantuan dari teman-teman rekan guru dan juga pencerahan juga dari yayasan itu yang membuat dalam pengambilan keputusan saya itu lebih yakin lagi, lebih mantap lagi, dan tentunya ada pengertian juga dari yang mana itu sangat membantu juga setiap langkah kami. Yang terakhir Pak Eko, dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan, apa pembelajaran yang dapat penjenengan petik dari pengalaman penjenengan mengambil sebuah keputusan? Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa harus keputusan atau mengambil keputusan itu bukan suatu hal yang mudah tentunya. Akan tetapi karena suatu kondisi dan situasi terlebih saya sebagai mungkin yang dituakan atau yang menjadi pimpinan di sekolah ini yang mengharuskan untuk memutuskan suatu kasus atau persoalan, maka dengan pengalaman yang dahulu dan juga yang dialami sebelumnya itu insya Allah dapat mempermudah saya untuk mengambil keputusan seperti dengan apabila saya wawasan dari yayasan karena terbiasa mungkin dengan masalah, jadi insya Allah itu menjadikan pembelajaran yang bisa. Terima kasih Pak Eko. Beberapa hal sudah saya tanyakan dan mudah-mudahan dari apa yang kita perbincangan tadi ada manfaatnya baik bagi diri saya juga dari untuk semua teman-teman. Terima kasih teman-teman juga sudah berbagi waktu dengan cukup ya mungkin saya ini. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam, Usia. Apa kabar Bu Resti? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bu Resti, ini saya menjadi guru penggerak angkatan 9 dan menjabatkan tugas untuk mewawancari penjenengan selaku kepala sekolah SD Gebang 3. Yang pertama, selama ini bagaimana penjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Ya, dalam mengidentifikasikan antara dilema dan etika atau bujukan moral, saya biasanya melihat terlebih dahulu nilai-nilai yang bertentangan pada kasus tersebut. Jika nilai yang bertentangan adalah benar, lawan benar, maka kasus tersebut termasuk dilema etika.
Jika nilai yang bertentangan antara benar lawan salah, maka kasus tersebut termasuk rujukan moral. Dan apabila sudah dapat diidentifikasikan, saya berusaha untuk mengumpulkan informasi atau kenyataan yang terjadi dari berbagai sisi. Setelahnya mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki manfaat yang lebih baik. Ya, alhamdulillah luar biasa. Terus selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung unsur kebaikan? Dalam mengambil keputusan, saya berusaha untuk berpatokan pada aturan yang berlaku, tapi juga ada kondisi tertentu yang mungkin belum ada aturan yang mengaturnya. Maka saya akan mengajak bapak atau ibu guru di sekolah untuk bermusyawarah terlebih dahulu, dan melalui musyawarah itu kita akan muncul berbagai pandangan yang akan menghadirkan solusi dan jalan tengah yang dapat diterima dan dijalankan oleh semua pihak. Siap. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur yang panjenengan ambil seperti apa selama ini? Mungkin pertama yang saya lakukan adalah melihat fakta yang ada di lapangan terlebih dahulu, kemudian melakukan wawancara dengan teknik cooking untuk mendengar pendapat dan menggali informasi yang lebih mendalam. Setelah itu saya mencoba untuk menganalisis dan mengambil keputusan yang terbaik. Luar biasa. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya mungkin musyawarah adalah tindakan yang paling efektif sebelum mengambil keputusan, karena kita dapat melihat berbagai pendapat dari sisi yang berbeda sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan memiliki manfaat yang besar. Dan tindakan musyawarah itu juga dapat menjembatani diskusi antar personel di sekolah yang mungkin mengalami perbedaan sehingga dapat diambil solusi yang terbaik. Oke, luar biasa. Selanjutnya Bu Hesti, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, baik itu dilema etika maupun yang lainnya? Apakah Anda langsung menyelesaikan itu di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk prosedurnya seperti apa? Kalau saya sendiri itu lebih senang untuk segera menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih jauh. Maka yang saya lakukan adalah menggali informasi dari berbagai pihak dan mendengarkan pendapat dari kedua sisi agar diambil keputusan bersama. Terus selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus yang terjadi? Bagi saya, kehadiran dan partisipasi dari bapak atau ibu guru dalam mengungkapkan pendapat dan pandangannya mempermudah saya untuk mengambil keputusan. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dalam menyelesaikan dilema etika menjadi pengalaman saya mengenai kasus-kasus yang dapat terjadi di sekolah. Misalnya seperti itu Bu Musia. Oke, terima kasih Bu Hesti nyuwun pangapunten apa-apa, sudah Bu Musia. mengganggu panjenengan, dan terima kasih sudah berbagi wawasan, kita berdiskusi. Semoga ada manfaatnya baik bagi saya juga bagi panjenengan. Terima kasih. Dan ini sudah cukup, saya mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.